semuanya. Jadi kita mau bentar lagi mau obrolin aja bersama Subhan Faidasa. Temanya biar sehat dan positif. Emang kadang-kadang kalau di rumah itu nggak positif pikirannya ya. Ini udah masuk orangnya. Orangnya masuk. Jadi siapin pertanyaannya untuk beliau. Hai Bang. Halo, Halo, apa kabar? alhamdulillah, Terakhir ketemu waktu di ini ya di alhamdulillah. Lebaran. Di waktu sama itu istrinya Ridwan Kamil, siapa ya? Iya, istrinya Ridwan Kamil ya. Iya. Terus gimana kesibukannya apa aja hari ini? Akhir-akhir Hari ini? ini, ya Mm-mm. kalau akhir-akhir ini ya karena mengharuskan di rumah aja, jadi ya berusaha produktif di rumah gitu, tetap olahraga, tetap jaga kesehatan, jaga stamina gitu. Jaga stamina ya. Terus Iya. apa yang sejauh ini aktivitas apa yang dilakuin di rumah biar bisa produktif? Ada hambatan nggak? eh karena udah nggak bisa latihan bareng-bareng sama tim, jadi ya latihan sendiri, bisa jogging, bisa workout di rumah, Oh atau gitu. ya bisa banyak hal lah yang bisa kita lakuin untuk olahraga di rumah. Bisa di YouTube juga banyak tuh push up, sit up, kayak workout di rumah gitu. Tapi ya Hmm, hambatannya, kendalanya ya karena nggak bisa latihan bareng-bareng tim, jadi ya kita nggak bisa aplikasiin latihan di lapangan gitu. Jadi paling latihan sendiri di rumah, di lingkungan rumah gitu. kayak lari gitu ya. Ya lari, fisik, agility gitu, sentuhan bola. Untuk Sendiri yang itu ya. ini, kadang sendiri, kadang sama adik-adik. Kan adik-adik juga pada suka futsal gitu. Ada pertandingan liga gitu nggak akhir-akhir ini? Apa? Ada pertandingan liga gitu nggak akhir-akhir ini? Ya, ya enggak gitu. Enggak ya, karena Enggak, COVID ya. harusnya harusnya sih akhir akhir Maret kemarin, cuman ditunda ditunda Itu jadi kan. mungkin mungkin Juni, semoga wabahnya cepat berakhir lah, jadi cepat dilanjutkan liganya. Amin, amin. Kehambat ya. Terus kalau latihan gitu, kalau nggak bareng-bareng biasanya di satu tempat di mana? Apa? Kalau misalnya kan sama abang tuh nama klubnya tuh Bintang Bintang Surya Timur Surya Bintang Surabaya. Timur Surabaya. Terus kalau Mm. sekarang ada yang dari Bandung, siapa aja yang dari klub situ? Yang dari Bandung ada 5 orang, cuman kan Hmm. karena liganya ditunda dan nggak boleh berkumpul gitu kan, jadi kita pulang ke rumah masing-masing, latihan sendiri di rumah masing-masing gitu. Jadi Oh, jadi untuk benar-benar latihan ditunda bareng-bareng timnya nggak ditunda dulu gitu. sama sekali ya. Iya, Itu semoga tadi, semoga cepat selesai. Apa? itu tadi ya katanya ada yang nanya, Bang gabut nggak? Sebenarnya kalau dibilang gabut ya gabut, cuman gimana caranya ya kita produktif lah di rumah gitu. Entah beres-beres Hmm. rumah, entah olahraga kayak gitu. Waduh, suami idaman ya, beres-beres rumah. Apa? Ya kan Tips daripada jadi pemain tiduran, futsal. daripada Nah, benar. Tips jadi pemain futsal yang pro gimana, Bang? Wah, tips ya latihan, latihan terus ya hidupnya profesional gitu. Kalau pengen pro kan berarti profesional, jadi ya profesional gitu. harus profesional lah ya. Latihan Kerja biasanya keras berapa? sih intinya, kerja keras, intinya kerja keras, kerja kerasnya lebih dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kita bisa ngebalap dan semakin berkembang gitu dengan kerja keras kita sendiri. Dampak dari COVID, gimana sih jaga stamina, pola tidur? Kan tadi contohnya udah disuruh bikin ya workout aja sendiri di rumah atau Iya. misalnya apa. Biasanya untuk Bang Subhan sendiri kayak apa tipe-tipe workoutnya tuh kayak gimana? Apakah kardio atau misalnya yang apa yang langsung fokus untuk apa muscle building gitu atau apa? Ya workoutnya ya apa per hari sih, kadang yang sehari ini upper body, yang hari ini lower body. Terus selain itu juga kita bisa nambah fisik, nambah stamina nya dengan jogging, dengan sprint sprint
sepedaan juga kan sekarang lagi seneng sepedaan gitu. Pokoknya Hmm, jadi bisa dilakuin lah di rumah juga. makan gitu Bang Subhan kayak gimana? 2 hari makannya pagi siang malam atau apa? Iya, kadang kalau Suban sih kurang suka sarapan ya. Jadi Hmm. paling makannya siang, sore, sama malam gitu. Bang, semenjak lockdown hari sibuk hari sehari-hari sibuk ngapain aja katanya. eh Semenjak lockdown, ya apa kita harus bisa ngambil positifnya gitu kan. Jadi Iya. ya alhamdulillah dari biasanya kan Bang Suban istilahnya futsal gitu jauh dari keluarga gitu. Jadi dengan lockdown ini positifnya bisa di rumah aja gitu untuk apa sih bareng-bareng keluarga, quality time gitu. Jadi Apa? bisa lah manfaatin waktu bareng keluarga, bareng mama, bareng adik-adik gitu. eh, Kalau misalnya katanya ada yang nanya pola tidur yang sehat gimana katanya? Gimana cara biar tidurnya sehat? Pola Gimana tuh? tidurnya eh, ya minimal minimal kalau bisa 8 jam sehari dan ya kalau bisa jam 10 jam 11 sudah. Tapi Hmm. kayaknya susah sih. Kalau buat saya sendiri susah, tapi ya minimal usahakan 8 jam sehari tidurnya gitu. Dan kalau mau cepet tidur ya berarti siangnya harus produktif, harus capek dulu badannya gitu. Jadi malamnya kecapean gitu. Jadi bisa Abang istirahat biasanya gitu. tidur jam berapa katanya tuh? Kalau saya jam 11 paling malam jam 12 lah. Tuh, jadi Kak teman-teman harus mulai produktif tidur itu 8 jam. Kalau Bang Subham mulainya Iya, jam 11 ya. Kalau bisa di bawah jam 11 12. 11 supaya stamina-nya Iya. juga terjaga ya. Gimana tuh Bang Subhan gimana rasanya setelah lockdown gak main futsal? Sedih ya pasti. Pasti sedih lah, kangen kangen banget lah sama futsal sama teman-teman, sama teman satu tim, terus kangen futsalnya juga gitu. Cuman ya gimana lagi kita kan harus mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja dan di Hmm. rumah aja kan bukan berarti kita nggak bisa ini juga kan olahraga juga Hmm. gitu. Jadi ya untuk melepas kerinduan ya tetap olahraga di rumah lah. Dan di sini juga ada Ini ya. temennya kan adik, jadi bisa olahraga sama adik gitu. Hmm. Tuh ada yang nanya, Bang Subhan gimana biar jadi pivot yang handal? Itu tuh katanya keahliannya Bang Subhan ya. Sebenarnya masih banyak belajar, masih apa ya, ya masih banyak belajar lah. Cuman ya harus dengan latihan dan fokus dengan apa yang ingin kamu gapai gitu. Misalkan kamu pengen jadi pivot yang andal ya fokus jadi pivot dan cari tahu apa kelebihan untuk jadi pivot dan ya latihannya sesuai dengan apa yang kamu inginin gitu. Olahraga yang paling aman apa Bang? Kata Rio. Catur, aman kita tinggal Catur. duduk, mindah-mindahin aja udah. Aduh, tuh katanya ada yang nanya lagi. Bang, biar badannya tetap Bagus fit, ini. terus kalau di rumah ngelakuin kegiatan gimana ya? Tadi udah disampaikan sebenarnya sama Bang Subhan. Workout. Jadi di rumah kita bisa lakuin workout, latihan upper body bisa perut, tangan, terus lower bodinya bisa paha, kaki gitu. Tapi kalau Bang futsal itu, Renzo. tapi kalau futsal itu lebih fokus di mana ya? Kan kalau Denisa sendiri atlet basket ya. Kalau di basket itu dia lebih ke lari, bener-bener lari, passing bola, terus apa shooting. Kalau di futsal sendiri itu apa yang lebih fokus? Kalau futsal kan karena sama seperti sepak bola berarti kan fokusnya di kaki. Jadi ya kita lebih fokus di kaki, paha kayak ankle-nya gitu. Tapi kita juga nggak lupa ya untuk upper body-nya jadi tangan, bahu dan perutnya gitu. Jadi tetap kan futsal juga olahraga yang apa benturan ya berbenturan. Jadi kan mau nggak mau kita harus tetap jaga badan kita supaya kuat bisa benturan juga gitu sama lawan gitu. Tapi biasanya kalau cedera-cedera futsal tuh lutut ya. Aduh jangan sampai tapi ya biasanya sih ankle kalau futsal itu ankle terus lutut cuman ya jangan sampailah semoga semua pelaku yang hidup dari futsal dihindarkan dari cedera-cedera seperti itu. Mau nanya Bang Subhan kalau abis olahraga atau abis main futsal langsung ngapain? Pelemasan karena kan kalau Hmm. olahraga itu otot kita tegang gitu otot-otot tegang jadi ya
setelah olahraga ya kita harus melakukan pelemasan, stretching. Setelah itu ya mandi karena keringetan. Oh gitu, langsung pelemasan. Nggak langsung beberapa ngasih workout gitu? Nggak, karena udah kecapean. Apa? Nggak langsung workout Apa? gitu. Nggak langsung Oh, workout. kalau Biasanya workoutnya ada, kan masuk ke latihan juga, oh setelah sekian. masuk ke program latihan juga gitu. Jangan teh saya anaknya dua istri aja harus satu. Astagfirullah. Aduh, komennya Astagfirullahaladzim. teman-teman ayah. Pernah Astagfirullahaladzim. cedera? Paling parah cedera apa? Jangan bilang cedera hati ada dulu. Aduh gimana? Cederanya aja kita bahas cederanya. Astagfirullahaladzim. Lanjut teh pertanyaan dari posting atau pertanyaan dari posting. Tuh kenapa bisa jadian? Ya Allah ini mah. Lanjut teh sok posting. Pertanyaan dari Gimana tuh? Ada yang nanya posting. pernah cedera nggak? Paling parah cedera apa ya? Kata. Pernah cedera ankle dan ya karena salah tumpuan, salah jatuh dan karena di Kayak pernah ankle lah ya. Itu recovery-nya lama ya? Bisa bulanan. enggak sih tergantung cedera ankle-nya gimana. Cuman alhamdulillah Suban nggak pernah sampai yang lama gitu. Paling 3 hari kalau nggak seminggu. Oh bisa secepat itu ya ankle? Denisa Iya sendiri alhamdulillah. waktu ankle basket 1 minggu 2 minggu? Tergantung ini ya kan perawatannya kita sama kitanya rutin untuk kan kalau cedera juga kita harus terus-terusan gitu merawat di terapi di apa istilahnya kita berusaha nyembuhin diri sendiri juga gitu. Tergantung Hmm, kemauan kita. Kalau Suban kan paling gak betah ya gitu. Kalau misalkan cedera gitu kan paling gak betah. Jadi tetap gatel pengen main, pengen latihan gitu. Jadi Subannya motivasi Suban untuk sembuhnya besar gitu. Jadi ya alhamdulillah dikasihnya cepat. Gitu. dikasihnya cepet ya. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Pemain futsal terfavoritnya Apa? siapa? Di mana? Nasional. Di nasional sama internasional. Indonesia Gimana? ada Bang Saidan, Bang Cesar Sama? sama Andrew. Oh gitu. Bang Saidan, Bang Cesar sama Andrew. Ya, itu idola di Indonesia. Kalau yang internasionalnya? Ferau sama Ferau sama Ferau sama Sirilo Itu dari sama negara Bang mana? Donzol. Di Indonesianya ada saya idola Bang Andre Picesa sama Bang Donzol. Bang Andre Picesa itu pivot terbaik Indonesia pada zamannya. Suka dukanya jadi pemain futsal. Dukanya ya ya alhamdulillah apa hobi ya apa namanya Hmm. pekerjaan yang terbaik itu kan hobi yang dibayar. Jadi alhamdulillah dengan futsal ini hobi saya gitu bisa ya alhamdulillah bisa jadi bisa menghidupi gitu saya gitu terus kalau dukanya ya kalau dukanya sebenarnya nggak ada ya dukanya paling ya kalau sedang menerima kekalahan gitu atau main lagi Cedera nggak tuh ya. bagus gitu ya apa gitu, kekalahan lagi main nggak bagus ya gimana caranya kita buat ngebangkitin diri kita lagi sebenarnya bukan duka sih itu jadi motivasi aja gitu. Gitu ya. Katanya kalau pagi bagusnya olahraga dulu atau berjemur dulu. Kan Kalau Bang berjemur Subhan bisa sendiri sambil jemur. olahraga. Kalau Bang Kalau saya Abang misalkan sendiri kan jam 10 ya, kan jam 10 katanya bagusnya. Nah jam 10 itu saya sambil olahraga, jogging, kalau nggak sepedahan gitu. Jadi sambil berjemur, sambil ngeluarin keringat juga gitu, sambil olahraga. Gitu. Abang sendiri dulu eh, pernah kan udah timnas nih, lawan internasionalnya siapa? Alhamdulillah. Lawan Yang lawan paling apanya ini? berkesan, Yang paling yang berkesan paling Thailand. berkesan Thailand. Thailand ya. Kenapa Thailand? Karena eh, pertama kali debut tim nasional lawannya Thailand dan alhamdulillah bisa cetak gol dan menang di debut terus pernah juga 2018 itu cetak gol di menit akhir lawan Thailand jadi ya Thailand gitu yang paling berkesannya Thailand gitu. Tips menurut pengalaman Abang supaya biar jadi sehat dan positif dan menjadi pemain futsal yang pro seperti Bang Subhan ini sendiri. Kalau dari saya
biar sehat dan positif saat ini gitu, keadaan saat ini ya kayak gitu yang dari tadi saya bilang, kalau misalnya dan meskipun keadaan kita harus di rumah aja, cuman bukan berarti kita malah jadi males-malesan, malah jadi nggak Tuh. produktif gitu di rumah gitu. Tetap harus kita jaga imun tubuh kita dengan kita olahraga sendiri di rumah, bisa jogging, kan bisa jogging di sekitaran rumah, sepedaan, kalau enggak kita walk out juga gitu untuk keluar keringet lah biar badannya nggak lemes gitu, nggak malas-malasan, jadi badan tetap segar gitu. Nah untuk tipsnya jadi pro ya, kalau untuk saran saya ya fokus sama apa yang udah kamu pilih, apa yang kamu sukain gitu, dan kerja keras harus lebih dari orang-orang lain gitu. Jadi ya insya Allah kan kerja keras atau usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi ya kamu kerja keras dulu aja gitu, kerja keras lebih dari yang lain supaya hasilnya nanti kelihatan, bisa sukses juga gitu. Tuh, teman-teman udah pada ngerti ya. Jadi katanya tetap harus kerja keras, tetap harus latihan. Coba fokus, yang lebih penting itu kali ya. Soalnya Ya rata-rata orang fokus. Indonesia jarang fokus sama apa yang dipengen. Kadang Nah, tanya. kadang kadang mudah, bukan mudah ya, kadang kalau ini nih gua nggak bisa di sini, kadang suka nyerah gitu kan, padahal enggak, Mm-mm. di situ kalian harus lebih lagi kerja kerasnya, lebih lagi kerja kerasnya untuk sampai di cita-cita kalian dan tujuan kalian gitu. Jadi jangan gampang menyerah lah gitu, terus fokus, dan istilahnya jangan dengerin omongan-omongan negatif dari orang gitu. Tuh, Maksudnya lebih. kadang kan kalau kita belum jadi apa-apa atau belum gimana kan, kadang orang bicaranya lu kamu nggak bisa gini-gini, nggak usah didengerin, tapi jadiin motivasi buat kalian kerja keras lagi, lebih lagi gitu. Tuh, katanya kayak gitu ya Gitu. teman-teman, harus lebih fokus. Kalau bisa, cacian itu dijadikan semangat. Bener nggak Bang Subhan? Betul, betul, betul. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu sama sama komentar negatif ya. Lebih baik Hmm. tunjukin dulu. Nah itu kan insya Allah setelah kita kerja keras ada hasilnya juga kan, kita bisa bangga dengan diri kita gitu. Ada Meskipun satu Suban juga pertanyaan dari masih jauh, meskipun Suban gimana? juga masih jauh lah dengan Suban juga masih jauh dari cita-cita Suban, dari tujuan Suban itu masih jauh, masih banyak tujuan yang belum tercapai gitu. Aduh, ngomongin cita-cita, cita-citanya memang apa, Bang? Memangnya apa? Ya maksudnya meskipun di futsal itu kan masih banyak step-step yang belum Suban dapetin, maksudnya step-step yang masih bisa harus diraih, dicapai lagi gitu. Oke, Gitu siap. teh. Jadi teman-teman harus tetap fokus, walaupun ada pandemi seperti ini, dengan latihan keras, dengan belajar juga dengan baik, jaga stamina-nya, ya Bang Subhan ya. Ya Gitu. jangan Jadi cepat puas. jangan cepat puas katanya. Mm-mm. Gitu ya. Ada kata-kata terakhir untuk teman-teman nggak? Semoga teman-teman tetap dijaga kesehatannya semua, tetap ya kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang untuk virus ini, pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa beraktivitas normal lagi gitu. Dan ya semoga sehat-sehat semua. Wah, kalau kayak gitu. Makasih ya Bang Subhan buat waktunya. Sama-sama. Maaf kalau misalnya agak sedikit mengganggu. Yang penting tipsnya Enggak, sudah enggak. diberikan ke teman-teman. Iya. Semoga teman-teman juga melakukan ya. Amin, amin, amin. Terima Ya udah, kasih. makasih ya Bang. Dadah, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.